Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zani Gani dengan NPM 2410010013. Di video ini saya akan menjelaskan proyek akhir untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek 1 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Adi Arsadi. Tugas kali ini adalah itu untuk tugas akhir kami di mata kuliah ini, itu berupa proyek ya, dari semua materi yang sudah dipelajari di mata kuliah PBO 1 ini. Untuk ketentuan di project ini meliputi penilaian yang disertai dengan 14 poin materi. Dari satu itu ada kelas, kedua objek, atribut, konstruktor, mutator, asesor, enkapsulasi, inheritance, polymerase, seleksi perulangan, I/O sederhana, array, dan error handling. Jadi untuk program itu mencakup semua materi yang sudah kita pelajari di mata kuliah PBO 1. Untuk programnya tersendiri, saya sudah membuat di NetBeans-nya ya. Jadi saya tinggal menjelaskan apa saja yang sudah saya kerjakan. Langsung saja kita langsung ke program saya. Untuk yang di program saya ini meliputi ada kelas ya, ada banyak kelas. Dari kelas main untuk menjalankan programnya, ada kelas obat untuk super kelasnya, untuk kelas utamanya, dan ada subkelas lainnya, ada dari obat bebas, obat keras, dan obat narkotika, pasien, resep tidak valid. Ini untuk dua kelas ini untuk exception, yaitu untuk error handlingnya nanti, dan ada transaksi terakhir. Jadi total kelas semuanya itu ada 9 kelas ya, dengan main projectnya, dengan kelas mainnya untuk menjalankan programnya nanti. Untuk kelas ada 9 kelas. Kita untuk jelaskan yang pertama dulu, dia ada di kelas obatnya. Untuk di kelas obat ini saya memiliki 4 atribut. Dengan 4 atribut ada kode obat, nama obat, harga dasar, dan stok. 4 atribut ini itu mencakup enkapsulasi juga, yaitu berupa private ya. Setiap atributnya ini tidak bisa diubah dari short package luarnya. Jadi kita mau mengganti ataupun mengubah suatu atribut ini harus di dalam kelas yang sama juga. Itulah enkapsulasi. Dan untuk konstruktornya ini saya buat juga dengan kita masukkan ya semua atribut tadi dengan semua tipe datanya, string kode obat, string nama obat, double harga dasar, derajat, dan stok. Ini yang menunjukkan bahwa ini adalah acuan parameter. Untuk yang di bawahnya ini, untuk mengambil semua tidak terambil dari parameter, maka kita tambahkan this di depan atributnya untuk yang ngambil dari atributnya di atas. Itu. Untuk asesor atau bisa disebut dengan getter, untuk menginput nantinya semua atribut kita tambahkan juga dari kode obat, nama obat, harga dasar, dan stoknya kita tambahkan juga. Untuk mutator, untuk setternya, untuk menyimpan datanya nanti kita tambahkan juga, dan mengetik public void set kode obat. Oh, kebalik ya, ini sorry. Untuk setter ini untuk menginput data, dan getter ini untuk menyimpan datanya. Gitu ya. Ada setter, mutator, asesor itu getter untuk menyimpan data. Berikutnya ada polymerase.
Ini untuk nantinya kita di uh, ini ya di hitungan harga jual ke bagian ini tadi ke transaksi nantinya. Ini untuk menghitung harga jual akhir obat. Jadi setiap nantinya ada setiap kelas ini ada obat bebas, obat keras, obat narkotika, terus akan menghitung berapa satuan dan harga obat, dan setiap obatnya itu ada markupnya atau tambahan uh, tambahan dalam transaksinya ya. Jadi setiap obatnya itu ada beda-beda harganya. Obat keras lebih ada markupnya sendiri, dan obat narkotika ada juga. Untuk yang ini di abstrak point teks syarat pembeli ini akan mengecek setiap obat yang kita beli, apakah dia nantinya akan mempunyai resep ataupun tidak. Bila resepnya itu berupa kode aja, kode resep, maka obat yang bisa dibeli itu obat keras aja. Untuk yang obat narkotika ini itu syarat beli atau hmm, syarat belinya itu atau nomor resepnya itu harus jelas ya, apakah dari dokter yang mana atau dulu asli atau tidak gitu ya. Berikutnya ini ada untuk kategori obat. Ini untuk tampilan menu nantinya ya. Nah, dan untuk ini nantinya dia akan mengecek setiap transaksi. Bila sudah transaksi itu berjalan, maka akan ada pengurangan stok di eh, pembelian obatnya. Misalkan ada 50 stok yang dibeli itu 10, maka akan ada transaksi jumlah pembelian di sini. Dia akan mengecek ya, public void kurangi stok dengan tipe data integer, jumlah stok habis, expectation atau untuk error handlingnya menggunakan if juga, yang true net stok habis expectation itu ke ini tadi ya, ngambil akan ke stok habis expectation. Misalkan dia tidak jumlahnya itu melebihi batas ya, dari stok yang dijual obatnya. Dan ada override. Di override ini untuk override ini kita bisa lihat dulu ya. Saya agak lupa override ini kemarin tuh, kalau nggak salah itu pewarisan di sini. Override-nya bukan mewarisi dari setiap, sorry, override. Kita masuk ke polymer ratio. Nah, override itu sebetulnya oh ya, kemampuan Sules menimpa metode dari subclass superclass, yaitu dengan cara menggunakan nama dan parameter yang sama. Oh, baik. Di operan ini string string return dia akan menimpa ini ya, metode yang sudah kita bikin dari kode obat, nama obat, sampai ke kategorinya yang sudah disimpan. Berikutnya ada obat bebas. Di obat bebas ini, di kelas obat bebas, kita mewarisi semua atribut yang ada di
superclass. Dari kode obat, nama obat, harga obat dasar, dan stoknya. Sini bedanya obat bebas, dia akan ada pengecekan apakah dia menggunakan resep atau tidak. Dan untuk obat bebas ini bebas ya diperjualbelikan nanti. Dari untuk metodenya itu ditambahkan juga untuk bebas, ada string kode obat, nama obat, label harga dasar, dan stok yang menimpa dari superclassnya ya. Kode obat, nama, harga, dan stok. Dia akan mengoperate public double dengan tipe data hitungan harga jual, return, get harga dasar, plus get harga dasar dikali markupnya. Nah, di setiap pembelian obat bebas akan dikenakan 0,15 untuk satu kali pembelian ya. Setiap satu obat itu akan dikenakan 0,15. Dari hitungan harga jual kita operate, ada di operate juga, dia cek chart belinya kita operate juga. Nah, dari sini, dan ada di operate juga di bagian kategorinya. Maka dia akan kategori mana yang akan diambil. Untuk obat kerasnya kita juga menggunakan hal yang sama, tapi markupnya ini lebih besar menjadi 0,30 dengan cek syarat beli juga apakah menggunakan resep atau tidak, sampai ke grade kategorinya juga ditampilkan. Sama dengan juga di obat narkotika, di package program apotek di kelas obat narkotika itu ditambahkan markup 0,50 ya, lebih besar pastinya. Jadi setiap pembelian obat nanti, mau misalkan mau membeli obat narkotika, kita di kode resepnya kita harus ada menyebutkan dokternya dari dokter siapa gitu ya. Dan kode resepnya akan ditampilkan juga gitu ya. Kita metode ditambahkan juga, dan kita extend, kita warisi semua atribut yang ada di superclass dari metodenya sampai ke tipe datanya. Kita operate juga, hitung harga jual sampai ke teks harga beli tadi, apakah ada resep atau tidak. Ini untuk memvalidasi kode resepnya. Dengan tipe data di kode resep itu string ya. Jadi nanti akan di kode resep itu bisa kita isi dengan nama dokter dan kode resep. Dan untuk terakhir, operate return obat. Nah, itu adalah obat narkotika, ada obat terbatas. Misalkan dia yang tidak punya resep tapi mau membeli obat narkotika, maka akan tampil seperti ini. Untuk di kelas pasien, ini untuk inputan awal nantinya ya, hasil output akan tampilkan. Nah, di sini akan menampilkan nama dari siapa pasien yang membeli obat, dari nama, umur, dia akan ditanya apakah punya resep atau tidak. Misalkan dia punya resep, maka bisa kita ketik itu di kelas main ya. Kita ke kelas main dulu. Nah, misalkan dia mempunyai resep, maka dia akan ini mengetikkan huruf Y ya. Berarti mempunyai resep, dia mengetikkan huruf Y. Kita ke pasien lagi. Dan misalkan dia tidak mempunyai resep,
maka akan mengetikkan huruf N. Pasien lagi, di kelas pasien kita mempunyai 4 atribut di sini. 4 atribut di sini ya. Di sini mempunyai 4 atribut dari nama, umur, punya resep, dan kode resepnya. Nah, konstruktornya kita tambahkan juga di sini. Dengan tipe apa namanya kata kunci this agar tidak menyatu dengan parameternya ya. Kita tambahkan juga getter, sensor getter, mutator atau sebutnya set atau setter dari semua tipe data yang kita tambahkan di sub kelas ini ya, pasien. Dan juga untuk toString, yaitu nama, umur, untuk transaksinya. Ini misalkan dia jadi membeli, maka akan ada penjumlahan ya dari berapa membeli dan harga obatnya akan kayak. Untuk di transaksi kita ada tambahan di sini ya. Kalau beda dengan pasien tadi, kita itu ada nama, kita membuat nama di sini. Di sini akan ditampilkan berupa pasien di sini ya. Tipe data ini kan mengambil dari ini kelas pasien. Report obat ini enkapsulasi juga kita semuanya di transaksi dengan atributnya, daftar obat yang dibeli, daftar jumlah yang dibeli akan ditampilkan, untuk jumlah itemnya berapa akan ditampilkan, dan totalnya akan ditampilkan juga. Konstruktornya kita tambahkan juga dengan new. Untuk daftar obat beli kita tambahkan new obat, kapasitas maksimalnya berapa. Untuk daftar jumlah belinya kita tambahkan juga nanti pada integer, kapasitas maksimalnya berapa. Di sejumlahnya kita nolkan. Kita buat juga asesor, getter untuk menyimpan data, dan mutator untuk masukkan datanya, setter. Untuk proses pembelian satu jenis obat, kita mencek syarat resepnya, berapa kurang stoknya, lalu memasukkan ke array transaksi dan tambahkan ke total biaya. Lalu dia akan melempar ke exception ya, berarti ke error handlingnya ya kita sebutkan. Ini kan masuknya ke ini resep tidak valid, berarti masuk ke sini. Misalkan dia tidak memasukkan resep dengan benar, ini saya sudah buatkan. Kita menginheritance juga di sini, mewarisi dari semua kelas ya. Ini ada private string nama obat, ada resep atau tidak, dari ke transaksi ini. Ini untuk validasi syarat belinya, manfaat untuk memanfaatkan polymorphismenya untuk mencek syarat beli. Dan ini untuk validasi khusus untuk obat narkotika, apakah bisa dibeli atau tidak, apakah ini punya resep atau tidak. Gunakan if untuk validasi, dan kurang stoknya kita ditambahkan di sini. Ini untuk kurang stok jumlahnya, daftar obat beli, jumlah item, obatnya, dan jumlahnya. Tambahkan jumlah item. Tambahkan ke total biaya obat, hitung harga jual dikali jumlah. Ini untuk menampilkan jumlah pembelian dari suatu pembelian obat. Ini akan menampilkan struk, dan di terakhir ini
dia akan mengecek semua dan transaksi dianggap selesai ya di sini. Jadi untuk poin-poin tadi kita bisa lihat dari kelasnya saya mempunyai 9 kelas yang terdiri dari main untuk menjalankan program, objek, superclass. Ini untuk obatnya superclass, obat bebas, superclassnya, obat keras, subclass. Ini untuk obat narkotika subclass juga. Ada pasien yang subclass juga. Ada resep tidak pahitnya untuk yang error handlingnya dengan stok habisnya itu error handling juga ya. Dua ini exceptionnya untuk error handlingnya bagi yang mempunyai resep atau tidak masuk ke error handling, dan untuk yang stoknya habis atau tidak itu masuk ke error handling. Terakhir ada di kelas terakhir di transaksinya itu di terakhir ya, ini inputan terakhir di bagian transaksi kelasnya. Jadi untuk mempunyai kelasnya saya mempunyai 9 kelas dengan satu kelas mainnya. Untuk objeknya saya ada di main class. Kita ke main class. Objeknya kita tambahkan di sini ada 6 objek, ada 2 objek untuk bebas terbat untuk obat bebas dan 2 objek untuk obat keras, 2 objek untuk obat narkotika. Dengan kode-kode sendiri untuk bebas itu B01, B02 untuk bebas. Untuk keras K01, K02. Untuk narkotika itu N01 dan N02. Ini obatnya ada paracetamol untuk bebas dan vitamin C. Dan untuk amoxicillin itu ada 15 mg dan morfin itu masuknya obat keras. Ini harus menggunakan resep ya. Bukan resep, kode resep aja. Untuk yang obat narkotika dengan kode resep disertai nama dokternya. Nah, ini untuk objeknya. Untuk atribut setiap kelas itu mempunyai atribut. Dari obat ada 4 atribut. Dari obat bebas juga ada atributnya juga. Ini mewarisi ya, jadi mewarisi atribut yang ada di superclass. Untuk sama dengan obat keras dan obat narkotika itu mewarisi juga dari superclass. Hanya menambahkan atribut markup aja. Ya, ini untuk penjumlahan setiap transaksi, apakah yang dibeli itu obat bebas atau obat keras atau obat narkotika, itu beda-beda setiap markup pembeliannya. Untuk di pasien kita tambahkan ada 4 atribut, nama, umur, dan punya resep ataupun tidak. Misalkan dia punya resep, tambahkan kode resepnya, misalkan tidak kita langsung ke transaksinya. Masuk di kelas transaksi, kita masuk ke berapa jumlah obat yang dibeli, nama obat yang dibeli, jumlah itemnya, dan total biayanya akan ditampilkan ya, untuk atribut. Untuk yang berikutnya ada konstruktor. Setiap ini di kelas ini ada kelas konstruktor ya. Nah, ini konstruktor yang ditampilkan yang konstruktor di sini. Untuk mutator itu juga sudah ada. Mutator kita tambahkan dulu setiap atribut mutator dan aset getter. Asesor mutator. Mutator getter, asesor itu getter. Mutator untuk menyimpan menginput data kan. Asesor getter untuk menyimpan datanya. Untuk enkapsulasi kita semuanya atributnya mempunyai, sini saya menggunakan enkapsulasi semua ya, yaitu private. Semua atribut saya menggunakan private. Dari di sini markupnya juga private juga, sampai di pasien juga private juga, dan transaksi itu private juga. Jadi dia tidak bisa diubah di luar package lain, harus di dalam satu package ini. Itu aja. Maupun di beda-beda itu tidak bisa juga. Misalkan public kan bisa biasanya ya. Jadi enkapsulasi juga ada. Untuk inheritance. Inheritance kita tahu inheritance itu kan untuk mewarisi setiap
atribut itu mutator dan atribut itu mewarisi yang ada di superclass gitu aja. Ini konstruktor dan atributnya mewarisi. Jadi kita tinggal extends, dia akan mewarisi semua ini atributnya dari semua obat bebas, obat keras, dan obat narkotika. Jadi kita sebut dengan extends. Itu inheritance. Mencakup juga ada berikutnya ada polymerpisme. Polymerpisme tadi ada dua sebutan, ada overloading atau overloading dan overriding. Overloading tadi dan overriding ya. Untuk di program saya itu ada overridingnya itu di ini ya, override. Nah, ini. Setiap itu ada di override akan mengambil kemampuan subclass untuk menimpa metode dari superclass. Itu dengan cara menggunakan nama dan parameter yang sama pada metode. Nah, di sini. Dan untuk yang overloadingnya, itu yang kemampuan untuk menggunakan nama yang sama untuk beberapa metode yang berbeda parameter. Nah, untuk yang berikutnya itu ada di seleksi. Di bagian seleksi, saya di programnya itu ada di bagian main, di bagian class main. Nah, ini ya, di seleksi atau switch, saya mengenal seleksi switch dengan case 1 sistem output dengan masukkan kode obat, string kode next line. Obat-obat pilihan 0 dengan for. Untuk perulangannya di sini ya. Ini untuk perulangannya for in. Nah, in 0 daftar obatnya, baru kita tambahkan daftar obat dan getternya, getter kode obat di sini kita masukkan. Lalu obat dipilih, dan tampil di daftar obat, dan diulang ke break ini ya, untuk ini perulangan if dengan obat. Untuk yang diseleksinya sampai sini, ini untuk yang error handlingnya, dia akan mengecek apakah transaksi yang dipilih itu berhasil menambahkan ya. Ini case 2. Untuk case 2 nya itu untuk nilai pulse-nya, atau yang misalkan di programnya nanti itu tidak memenuhi syarat seperti apakah ada resep ataupun tidak ada resep, dan ada apakah stok mencukupi ataupun tidak. Kita masuk ke perulangan. Di perulangan kita di main Java. Ini untuk perulangan di sini ya, while system outprint for daftar obat. Untuk ini saya perulangan while ini supaya menentukan transaksi terus muncul ya, sampai pasien memilih untuk selesai. Jadi misalkan dia mengklik selesai atau itu menampilkan stroke, maka itu akan dianggap selesai. Dan saya juga menambahkan sini ada
perulangan POR untuk menampilkan seluruh daftar obat yang tersedia. Jadi setiap transaksi mau membeli lagi, dia akan menampilkan semua obat yang tersedia. Dan untuk input data pasien itu menggunakan I/O sederhananya seperti yang ada di ini, I/O sederhana. I/O sederhana di bagian ini ya, di bagian mainnya. Di sistem memasukkan input outputnya, masukkan nama pasien, masukkan umur pasien, apakah pasien membawa resep atau tidak, seperti tadi. Sering kode resep itu apakah ada, ini masukkan kodenya ya. Nah, kode resep apakah dia untuk obat narkotika ataupun berkeras aja atau obat bebas aja di sini. Berikutnya ada arraynya. Array itu kayak saya memasukkan di sini ya. Nah, daftar array, daftar obat, data awal obat dari ada 6 obat sini ya. Setiapnya ada mempunyai kode masing-masing, jadi tidak akan sama. Untuk error handling saya akan sudah menambahkan di stok ini ya. Ini yang misalkan dia mempunyai melebihi stok atau tidak. Untuk yang ini ada dia mempunyai resep atau tidak di bagian penginputan resep. Ini untuk error handlingnya. Nah, ya kita coba jalankan programnya. Kita main Java-nya, Java run file. Nama pasien Harun, misalkan umur pasien ini misalkan 34. Apakah dia membuat resep atau tidak? Kita coba tidak membuat resep. Nah, kita ketik N. Nah, kita masuk ke daftar obat yang tersedia. Pilih menu apakah membeli obat atau mencetak stok dan selesai. Kalau kita kan belum membeli obat sama sekali kan ya. Maka kita akan beli obat. Misalkan kita ngetik 2, misalkan kita belum membeli obat, maka dianggap selesai programnya. Kita coba yang satu dulu. Dimasukkan kode obatnya, misalkan tadi kan tidak mempunyai resep. Coba kita masukkan obat amoxicillin. Obat amoxicillin ini masuk obat keras. Sini masuk punya keras. Maka harus mempunyai resep. Kita menyebutkan tidak ada resep. Coba kita sebutkan dengan kodenya. Obatnya itu ada K01. K01. Apa akan terjadi? Masukkan jumlah obatnya dulu, misalkan kita masukkan. Ini kan ada 20. Kita masukkan 10 tablet amoxicillin. Nah, ini transaksi akan gagal. Pembelian obat amoxicillin ditolak. Resep dokter wajib ditampilkan untuk obat ini. Berarti untuk pembelian amoxicillin itu tidak bisa. Itu masuknya ke error handling. Pengecekan resep apa ada resep ataupun tidak ada resep. Maka itu masuk ke error handling di bagian resep tidak valid. Error handling resep tidak valid exception ya. Nah, gitu. Kita coba lagi jalankan lagi. Ini kan mau beli lagi kita obat, kita klik satu lagi. Nah, coba kita beli ya di sini menggunakan daftar obat. Kita masukkan kode obat paracetamol aja kita yang B01 paracetamol. Jumlahnya dari stok ada 50. Misalkan kita 20 tablet itu 2 keping biasanya, 2 strip bentannya. Nah, ini berhasil menambahkan paracetamol 500 mg kali 2. Apa kita melanjutkan atau kita sudah selesai? Kita sudah selesai. Maka dia akan tampil stroke dan selesai langsung programnya. Nah, begini. Nah, ini akan ditampilkan ya. Stok pembelian dengan nama pasiennya itu Harun. Obatnya ada paracetamol 500 mg, 20 tablet dengan harga 2.300. Itu dia sudah masuk markupnya ya. Jadi 46.000 total.
Setiap tabletnya ada 2.300. Ya maka totalnya 46.000 rupiah. Begitu ya. Nah, itu aja program saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semua yang program saya sudah ada mencakup dari semua materi penilaian lah. Dari kelas A-nya ada, objek ada, atribut juga ada, konstruktor ada, mutator, asesor, dan enkapsulasi. Inheritan, polimer, sama seleksinya juga ada, perulangannya ada, while input sederhana ada, dan arraynya juga saya masukkan, dan LHD-nya ada juga. Mungkin itu saja video untuk ujian akhir semester, proyek akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.